Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Rahmawati, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 7, Kelompok 1, dengan nomor NDH 26. Saya berasal dari pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah di instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang rangkuman dari Smart ASN dan Manajemen ASN. Untuk yang pertama, kita akan membahas definisi Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kominfo menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu 1. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital safety menggunakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, digital kultur merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. 4. Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan kedua, kita akan membahas definisi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan kepegawaian terdiri atas 1. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kedua, P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mekanisme ASN meliputi PNS 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pangkat dan jabatan 4. Pengembangan karir 5. Pola karir 6. Promosi 7. Mutasi 8. Penilaian kinerja 9. Penggajian dan tunjangan 10. Penghargaan 11. Disiplin 12. Pemberhentian 13. Pensiun dan tabungan hari tua dan 14. Perlindungan. Dan untuk P3K 1. Penetapan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Penilaian kinerja 4. Penggajian dan tunjangan 5. Pengembangan kompetensi 6. Pemberian penghargaan 7. Disiplin 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja 9. Perlindungan. Selanjutnya adalah peranan ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas 2. Cuti 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal Undang-Undang 92 ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya adalah Kode Etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 6. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 8. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 9. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 10. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, penerapan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi, dan kinerja. Objektivitas ini dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Demikianlah video singkat mengenai rangkuman Smart ASN dan manajemen ASN. Sekian dan terima kasih.